Shalom. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Masih tetap pada tema, lihatlah bagaimana kamu hidup. Lihatlah bagaimana kamu hidup, dan saya akan melanjutkan bagian-bagian yang belum kita bicarakan. Nah, ayat firman Tuhan tetap mendasari di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Kita akan membaca kembali ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Baik, kita akan perhatikan, saya bacakan ayat yang ganjil dan jemaat akan membaca ayat genap sampai akhir ya. Firman Allah tertera ada di depan. Firman Allah berkata demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Betul ya? Oke. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, yang lalu kita sudah bicarakan tentang 3 hal yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, bagaimana kita bisa memahami ayat ini yang dikatakan pada ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi untuk kita bisa memperhatikan dengan saksama, maka diperlukan agar kita bisa menjadi pribadi yang selalu mengintrospeksi diri, bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadilah orang yang arif bijaksana. Kerugian terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita masih hidup tetapi sesungguhnya kita mati. Jadi kita sudah mati ketika masih hidup. Kita kehilangan karunia untuk dapat menikmati apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Kita nggak bisa lagi menjadi pribadi yang maksimal. Kita nggak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nggak berguna baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk komunitas. Dan itu adalah hal yang sangat memprihatinkan. Karena bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini tidak arif bijaksana. Nah, hal yang kedua, ini saya masih review. Yang kedua adalah kita diingatkan di ayat yang ke-16 agar kita pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi bagaimana penting buat kita agar bisa selalu memaksimalkan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan. Karena memang kesempatan itu tidak akan menunggu waktu kesiapan kita menggunakannya. Waktu berjalan, kita siap atau tidak siap. Dan waktu yang sudah berjalan tidak akan mungkin pernah bisa kita ulangi lagi. Karena itu penting buat kita untuk bisa mengelola waktu yang Tuhan karuniakan. Kita nggak bisa mencipta waktu. Waktu diberikan sama rata kepada semua orang. Dan tentu tujuan Tuhan kita memberikan waktu agar kita diberikan kesempatan untuk dapat memuliakan Tuhan dan bisa hidup menjadi berkat bagi semua orang. Nah, yang ketiga kita sudah belajar juga bahwa bahwa jangan tukar sorgamu dengan apapun juga. Karena firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh,
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan apakah yang menjadi kehendak Tuhan? Kita tahu hal yang paling dikehendaki Tuhan adalah keselamatan kita. Dan demi keselamatan kita, ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh selamat oleh iman percaya kepadanya. Karena itu kita tidak ingin menjadi orang yang gampang menukar keselamatan yang sudah kita dikaruniakan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh karena kasih karunia. Dan keselamatan yang ada pada kita itu jangan sampai hilang. Karena ketika kita percaya sama Tuhan, nama kita dibukukan dalam buku kehidupan anak domba Allah. Tapi dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, buku kehidupan di mana kita ada nama di sana, mungkin bisa dicoret. Karena respon-respon kehidupan kita menjalaninya tidak sejalan dengan apa yang menjadi sasaran Tuhan dalam hidup kita. Keselamatan itu mahal karena kita peroleh bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Dan katanya kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Sebab itu yang harus kita kerjakan adalah muliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, selanjutnya yang keempat, bagaimana kita perlu merawat tubuh ini, merawat jiwa kita, merawat roh kita. Karena itulah tempat kehidupan kita. Kalau Allah karuniakan kehidupan kepada kita, dan kehidupan yang dikaruniakan Tuhan yang gak bisa kita dapatkan, karena semua karena kasih karunia, orang boleh mengorbankan banyak harta benda demi mempertahankan hidup yang dimilikinya, tetapi sebenarnya kita tahu kehidupan adalah karena kasih karunia. Waktu Tuhan karuniakan kepada kita tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat, maka kesehatan yang Tuhan karuniakan ini penting untuk dirawat. Itu sebabnya firman Tuhan ayat 18 mengingatkan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi jangan puaskan diri kita hanya untuk memuaskan keinginan daging. Kehidupan kita ini tidak hanya untuk memuaskan keinginan daging. Tetapi kehidupan kita ini harus kita bawa, kita pergunakan sebagai orang-orang yang telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Dan bagaimana supaya tubuh, jiwa, dan roh kita dapat dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Karena ibadah yang sejati, ibadah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita yang sempurna. Nah, tentu Tuhan karuniakan kehidupan itu bukan cuma-cuma. Ada tanggung jawab di dalam diri kita. Karena itu penting agar kita menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup, pola makan yang sehat. Bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, sebenarnya bukan hidup untuk makan dan minum, tetapi kita tahu bahwa makan dan minum itu diperlukan untuk hidup. Jadi makan dan minumlah secukupnya, sesuai dengan apa yang sepatutnya kita terima oleh tubuh ini. Peribahasa berkata, mensana in corpore sano, artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi tubuh yang sehat itu akan mempengaruhi jiwa. Di dalam tubuh itu akan terpengaruh nantinya, orang yang sakit tentu jiwanya bisa terpengaruh. Tetapi orang yang sehat walafiat, jiwanya baik. Nah, jiwa ini kan penting. Jiwa ini menjadi motor di mana kehidupan itu dijalankan. Dan jiwa inilah yang dipertanggungjawabkan kelak di kekekalan nanti. Karena tubuh kembali menjadi debu tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, tetapi kemanakah jiwa? Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini, namun jiwamu binasa. Jadi yang kelak akan dibinasakan oleh Tuhan ketika kita tidak
bisa mempergunakan hidup ini dengan benar adalah jiwa kita. Nah, jiwa ini adalah keinginan, kehendak, apa yang kita tentukan pilihan-pilihan kita dalam hidup ini. Namun itu semua terkait dengan bagaimana kita merawat tubuh ini. Demikian pun juga diperlukan agar tubuh ini sebagai baitnya Allah, di situ tempat kediaman roh Allah. Jadi ada roh Allah selagi orang masih hidup di dalam diri kita. Selain kita merawat tubuh, jiwa, tentu perlu merawat roh kita. Perlu perhatikan manusia roh kita yang perlu juga diberi makan. Karena itu firman Tuhan katakan, ingat tubuh kita bait Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Jangan sampai menjadi rusak. 1 Korintus 6 ayat 19. Karena barang siapa yang merusakkan bait Allah, dia akan dihukum oleh Allah. Kemudian roh Allah ditaruh di dalam diri kita. Kita harus pelihara itu, kita harus jaga. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya roh itu aktif, roh itu ingin berkata-kata kepada kita. Roh itu ingin menuntun kita. Kalau kita tidak mendengar, kita tidak mau dengar-dengaran, maka dia bisa akhirnya menjadi duka. Akhirnya roh mulai undur daripada kita, dan kalau roh Tuhan undur daripada kita, roh kita menjadi mati. Dalam pengertian mati rohani. Nah, saya kemarin di tengah kesibukan untuk setelah saya usahakan, besok kemarin saya ada jadwal ibadah dan pagi kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno pengurus. Nah, saya ada sebagai salah satu dewan pembina di forum komunikasi alumni SMA Negeri 1 Kristen dan Katolik. Jadi kami kemarin bertemu dan di jadwal yang sama pada siang sampai sore juga ada seminar. Jadi saya sebelum selesai karena jadwalnya rapat sampai jam 5 dari pagi, saya bilang izin saya setengah hari, jam 2 saya cabut duluan karena jam 2 ada seminar di daerah Cengkareng. Dan seminar tentang kesehatan. Kesehatan itu baik. Nah, saya pikir ini bukan kebetulan. Ada bagian yang saya ingin juga sampaikan. Nah, saya belajar dari seminar itu, ada ternyata membuka alam pikiran kita tentang kesehatan atau pola hidup sehat itu. Dari sumber kemarin ada beberapa dokter yang datang dari Bandung, Rumah Sakit Advent Bandung. Di situ mereka jabarkan tentang pola hidup sehat itu seperti apa. Ada penilaian-penilaiannya dan ini informatif yang sangat memberkati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang sangat mempengaruhi kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, kesehatan roh. Poin yang pertama adalah hati yang gembira. Orang yang tidak bisa hidup dalam kehidupan hati yang bergembira, tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Nah, bagaimana hati yang gembira itu? Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yaitu apakah kita selalu memikirkan, apakah kita juga selalu mengucapkan, apakah kita juga selalu melakukan hal-hal yang positif atau yang negatif. Kalau kita melakukan hal-hal yang positif, yang kita pikir yang positif, yang kita ucapkan yang positif, yang kita kerjakan yang positif, maka baik buat kesehatan. Tapi jika hal yang seperti itu jarang kita kerjakan, bahkan kita tidak melakukan hal yang seperti itu tentu akan berpengaruh dengan kesehatan. Kemudian juga tentang pergaulan. Apakah saya bergaul dengan orang-orang yang juga memiliki pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan yang positif atau tidak? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Ada banyak orang yang tadinya setia sama Tuhan bisa menjadi tidak setia. Ada banyak orang yang tadinya mau melayani semangat bisa menjadi patah semangat. Kenapa? Salah bergaul, salah bergaul. Ada orang yang pikirannya positif menjadi negatif, menjadi pribadi yang tadinya positif menjadi pribadi yang negatif, itu karena salah bergaul. Nah, apakah saya
dan saudara yang tadinya hati gembira karena kita dapat input-input yang positif, dapat benih-benih yang baik, atau sebaliknya itu meracuni. Kemudian apakah saya juga adalah orang yang mudah mengampuni orang yang bersalah? Kalau kita menyimpan ada luka-luka hati, ada hal-hal yang ada kepahitan, itu menggerogoti kesehatan kita. Dan itu akan sangat merusak diri sendiri. Jadi janganlah, kata firman Tuhan, jangan bodoh katanya. Jangan bodoh. Yuk, kita tidak mau dibodohi dengan semua hal itu. Itu sampah. Orang sudah melakukan kesalahan gak bisa diapa-apain, yang bisa diperbaiki. Perbaiki itu bukan tugas kita, perbaiki itu tugas orang yang berbuat salah. Tugas kita cuma mengampuni, membersihkan diri agar tidak ada hal-hal yang meracuni kita. Dan terus juga, apakah dalam pribadi hidup kita, kita orang yang sering tertawa? Apakah saya orang yang mudah tersenyum atau selalu cemberut dan jarang tertawa? Rupanya kalau orang yang seperti ini itu berpengaruh loh. Jadi carilah orang-orang yang bisa diajak ketawa, buat saudara bisa ketawa terbahak-bahak. Karena katanya orang yang sedang sakit saja, kalau dia sampai bisa tertawa terbahak-bahak, segera bisa cepat pulih sembuh. Jadi ini dokter loh sumbernya, ini dari rumah sakit tim dokter. Dan kemarin saya juga menjadi bagian yang ikut dan bahkan juga ikut asesmen dan ikut konsultasi. Jadi nilainya bagaimana? Kita bisa lihat apakah nilai kita baik atau jeblok nantinya. Dan itu penting. Jadi yuk cari teman yang bisa kita buat ketawa. Ketawa itu gratis, ketawa nggak bayar. Ketawa itu nggak bisa dibeli di apa. Jadi maka firman Tuhan dari dulu sampai sekarang dan selamanya benarlah yang ditulis. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan, ngegrogoti diri kita. Jadi kalau bisa kita ketawa, kenapa kita tahan diri? Ya, senyum saja, tapi semoga tidak tertawa sendiri. Oke, kemudian faktor kedua yang penting rupanya mempengaruhi tubuh jiwa roh kita juga adalah istirahat yang cukup. Ternyata bahwa manusia membutuhkan 7-8 jam setiap malam. Jadi istirahat di malam hari itu perlu, dan istirahatnya tidurnya di ruang gelap. Jadi kalau ada orang yang terbiasa tidur harus nyala lampu, itu buruk buat kesehatan. Dan adalah baik jika gelap kita tidurnya. Kemudian tidur kita tidak boleh terpapar dengan gelombang elektromagnetik. Jauhkan dari barang-barang elektronik, apalagi handphone begitu, ya. Jadi harus jauh dari situ karena itu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Mungkin tidak langsung efeknya, tapi lambat laun menjadi investasi yang merusak tanpa kita ketahui. Kemudian beban pikiran kita udah selesai belum? Karena firman Tuhan juga benar berkata, ya, jangan sampai kita simpan kemarahan itu, ya, sampai sebelum matahari terbenam semua diselesaikan. Beresin, jangan ada masalah di tempat tidur. Jangan sampai ke bawah tidur. Jangan sampai kita punya masalah disimpan sampai hari esok. Kalau kita bisa segera selesaikan hari ini, jam sekarang. Kalau sekarang kita sadar kita punya masalah, firman Tuhan kan tuliskan, kalau engkau mau datang ibadah kepada Tuhan, kalau engkau mau datang kepada Allah, dan engkau ingat engkau punya masalah, selesaikan dulu. Karena kalau enggak itu jadi penghalang. Jadi firman Tuhan itu jelas banget. Firman itu sudah dari dulu menuntun kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita juga bisa beristirahat dari pekerjaan rutin, minimal tuh kita harus alokasikan ada waktu 1 hari seminggu. Ini pola hidup sehat. Jadi artinya ada waktu kita kerja keras, tapi ada waktu kita juga memberi istirahat supaya seluruh beban tubuh, jiwa, dan roh kita itu di-refresh kembali, di-reset kembali. Itu sebabnya hari Minggu ditetapkan Tuhan, dan itu sebabnya Allah sendiri kerja dalam 7 hari, 6 hari dia kerja keras, pada hari yang ke-7 dia kuduskan
sebagai hari istirahat. Kan memang pola Tuhan menciptakan manusia karena dia tahu bahwa manusia butuh istirahat. Dilarang untuk kerja apapun juga. Artinya kita perlu untuk cari Tuhan. Dan nanti cari Tuhan ada poinnya di sini. Ternyata secara medis juga ada. Nah, kita lihat faktor berikutnya, saya percepat lagi, adalah diet yang seimbang. Jadi bagaimana pola makan saya dan saudara? Kondisi makanan yang seimbang. Antara sayuran, antara daging dan sebagainya. Kemudian kualitas makanan yang bergizi yang kita makan. Apakah yang kita makan itu nggak bergizi atau bergizi? Puji Tuhan kemarin saya tes itu, saya kaget juga. Ternyata saya nggak kolesterol. Jadi puji Tuhan, artinya tes kolesterol sewaktu-waktu, kolesterol saya cuma 170-an totalnya. Memang lebih akurat kalau kita puasa. Tapi itu saya pikir saya makan aja, saya masih puji Tuhan. Ya, puji Tuhan lah selama ini saya coba berkurang. Mungkin karena jarang yang ajak makan enak buat saya. Gitu ya. Jadi puji Tuhan sehatan dikit lah. Nah kemudian kuantitas makanan yang secukupnya. Ya kita tahu. Kadang-kadang sekarang belajar ya. Kalau ada makan, kadang-kadang nggak full saya habisin. Kemarin siang pun saya dapat nasi bok. Setelah rapat, saya makan setengah. Jadi coba kita belajar, coba jangan sampai kekenyangan begitu kan. Kadang-kadang kita kan terlena. Begitu ditraktir, wah mumpung ditraktir. Habis-habisan tuh makan apa aja. Jadi kita buang sampah di rumah kita. Begitu. Sayang. Ya. Kemudian keteraturan jadwal makan. Jangan ada yang telat. Makannya teratur supaya nggak sakit mah, nggak punya penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian keamanan makanan tidak tercemar bahan kimia. Oh banyak sekarang kita suka makan makanan apa? Ya makanan yang instan kan, siap saji. Seringkali kita banyak kompromikan. Jadi kita buang banyak sampah di dalam tubuh kita. Kita jadikan tubuh ini tong sampah. Yuk kita mulai sekarang, kalau semua sehat, umur panjang, jemaat ini makin gak ada banyak yang hilang kan. Tapi kalau pada pendek semua, dituai-tuai semua, habis nih gereja. Kan? Yuk kita hidup sehat gitu kan. Kemudian juga keteraturan ya, kontinuitas makanan yang terus menerus. Jangan sekarang makan, besok enggak. Gitu kan. Atau jangan kita makan sekarang pagi ini, ntar sore enggak makan. Ini dan sebagainya. Yuk makan, semua pola makan itu perlu juga diatur gitu. Jadi enggak cuma makanan yang dikonsumsi, tetapi pola makan kita pun perlu. Kemudian faktor yang lain mempengaruhi adalah udara yang bersih. Nah ternyata udara berpengaruh terhadap kita semua. Apakah saya menghirup udara bersih setiap hari atau udara yang tercemar? Jakarta penuh polusi, ya. Polusi akibat manusia ulah sendiri. Kita membakar sampah, kita menghirup sampah, ya. Kita menghirup orang-orang yang merokok, ya kan? Dan kita sendiri merusak tubuh kita. Kita coba berusaha, coba ciptakanlah udara yang bersih. Puji Tuhan. Di rumah saya pakai, kalau di kamar saya ada pakai yang apa itu namanya? Ada air purifier ya. Puji Tuhan. Dan itu membantu buat saya gitu. Tapi selama ini saya taruh di kamar anak nggak digunakan, jadi saya pindahin aja ke kamar saya. Jadi coba bersihkan udara kita. Terus latihan pernapasan juga penting supaya paru-paru kita baik begitu kan. Cuk, latih pernapasan kita sekalian. Kemudian jaga lingkungan yang teratur, rapi, bersih, bebas polusi ya tiap hari. Kemudian yang lainnya adalah ini, emosi, pengendalian diri. Bagaimana kita ini mampu nggak bisa mengendalikan emosi, nafsu, dan selera kita. Kebanyakan orang ini masalah dan ini berpengaruh besar. Dan ini saya akui kekurangan saya. Kadang-kadang kita kurang mampu ya. Walaupun saya digolongkan sebagai orang yang begitu sabar, tetapi ada waktunya kita menahan diri semuanya itu sampai stres luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya sesuatu, jangan dipendam sendiri. Itu sebabnya kita butuh teman. Teman untuk curhat, teman untuk bisa kita berbagi. Ya, jadi coba belajar kendalikan emosi, belajar kendalikan nafsu, belajar kendalikan selera kita. Agar kita mampu punya pengendalian diri. Karena itu juga pengaruhnya tinggi. Nilai poinnya tinggi. Nilai poinnya itu sangat tinggi.
Nah, juga berdisiplin melaksanakan tugas. Kalau kita menjadi orang yang nggak disiplin, itu juga berpengaruh loh terhadap tubuh, jiwa, dan roh kita. Kemudian apakah saya juga adalah orang yang juga belajar mengikuti peraturan dengan baik atau orang-orang yang suka melanggar dan ternyata berpengaruh terhadap kesehatan. Sinar matahari yang cukup juga begitu. Bahwa kita perlu berada di bawah matahari pagi 15-30 menit setiap hari, bahkan di siang hari dibutuhkan 5-10 menit. Dan cahaya matahari yang sehat adalah cahaya matahari yang masuk ke rumah setiap hari. Jadi itu yang saya dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah energi berolahraga. Nah, apakah saya melakukan gerak badan yang sesuai kebutuhan kita? Jadi kita gerakan sehingga seluruhnya itu bisa baik. Stretching, ya, nggak ada yang kaku-kaku uratnya atau sarafnya begitu. Nah, itu perlu melakukan olahraga yang menyenangkan, ya. Jangan olahraga yang jadi beban kita stres. Tapi lakukan apa yang bisa menyenangkan buat kita. Kalau jalan kita senang, jalanlah. Kalau kita badminton senang, badmintonlah. Ya, lakukan itu katanya. Kemudian frekuensinya latihannya itu apakah saya lakukan rutinitas 3-5 kali seminggu atau cuma sesekali atau jarang sekali-kali doang. Kemudian juga intensitas bebannya juga, ya, untuk pelatihan otot kita, ya, dibutuhkan juga keseimbangan, yaitu jangan sampai dipres penuh, harus 60-85 denyut nadi maksimum. Kemudian waktu latihannya juga perlu diperhatikan. Jadi nggak sekedar doang semua itu. Jadi semakin mengerti semuanya tadi akan semakin bisa memperluas wawasan kita bahwa memang ada banyak faktor loh yang mempengaruhi kesehatan kita. Juga termasuk yang ke-8, hubungan sosial yang baik. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain? Adakah waktu untuk berkomunikasi terbuka dengan keluarga? Ada keluarga yang tidak saling keterbukaan ada, itu berpengaruh buruk. Kemudian berpikir dahulu sebelum bicara, itu juga perlu. Tapi kebanyakan orang kan bicara dulu baru berpikir. Kemudian nyesel gitu. Gue udah ngomong begini. Nah, ini juga perlu begitu. Kemudian menguasai kata-kata, nada suara, bahasa tubuh saat berbicara. Ternyata itu juga berpengaruh. Jadi kalau kita terbiasa bisa berkata-kata dengan baik, bisa dengan nada yang baik, dengan bahasa tubuh yang baik, saat kita berbicara, itu adalah baik buat kesehatan. Kemudian juga apakah saya mampu mengutarakan pikiran apa yang saya pikirkan, apa yang ada di hati saya. Atau saya pendem, orangnya nggak bisa ngomong, nggak bisa mengutarakan. Apa yang saya mau nggak nyampe begitu. Nanti jadi beban, begitu. Jadi masalah dalam hubungan dan seterusnya juga. Kemudian apakah saya juga adalah orang yang bisa menjadi pendengar yang baik atau tidak? Saya nggak bisa dengar dan sebagainya. Dan yang ke-9 ini bagian yang akhirnya dari bagian pertama. Yaitu apakah air jernih yang cukup itu ada masuk dalam tubuh kita. Saya minum air jernih rata-rata 2 liter per hari atau tidak. Atau kurang dari itu. Bahkan yang idealnya tergantung bobot berat badan kita. Kan? Ada yang lebih dari kalau dia lebih berat badannya. Nah, kalau kita makin kurang minum, itu terjadi dehidrasi. Akan nyedot air di dalam tubuh kita dan yang terjadi bisa pengentalan. Pengentalan terjadi, jantung masalah, bisa terjadi stroke dan lain sebagainya. Itu yang juga pernah saya rasa, begitu saya aus, saya tahan diri. Akhirnya saya jadi lemas, ternyata dari gejala stroke jadi stroke karena tidak tangani segera. Ya. Minum air jernih di antara jam makan juga perlu, nggak cuma jam-jam makan kita minum, tapi di antara jam makan perlu juga kita rutin minum. Ya, karena tubuh ini memang terdiri dari banyak air. Kemudian juga mandi secara teratur ternyata berpengaruh loh. Gitu ya, setiap hari. Jadi jangan mandi yang gak karuan waktunya. Jadi perlu ada waktu keteraturan. Jadi hidup itu perlu teratur. Dan yang juga terpengaruh buat kesehatan kita ternyata Tuhan yang terutama. Nah, apakah orang-orang itu tergantung kepercayaan masing-masing, dia berdoa pribadi dengan Tuhan per hari apa enggak? Atau dia gak pernah berdoa? Ini berpengaruh loh. Berpengaruh. Kemudian belajar firman Tuhan setiap hari enggak? Secara pribadi. Beribadah menyembah Tuhan enggak? Setiap hari. Bersaksi enggak tentang kebaikan Tuhan?
ini berpengaruh terhadap kesehatan. Dan kemudian juga melakukan firman Tuhan setiap hari. Bersyukur atas perlindungan Tuhan setiap hari. Memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari. Kita bersyukur Kristen ini terbiasa dengan nyanyian. Kita dilatih untuk memuji Tuhan. Ya, itu salah satu poin yang baik. Kan? Kita memuji. Tapi jangan cuma memuji di sini. Ternyata kita bisa praktek. Memuji setiap hari di rumah dan sebagainya. Ya, baik melalui apa yang bisa kita dengar. Melalui kaset kah atau melalui yang lain-lainnya. Kita bisa buka TV, kita buka yang lain-lainnya sehingga kita bisa memuji Tuhan. Ya, nah ini semua dari yang saya peroleh, saya bagikan. Saya kira ini baik karena cakupannya. Mungkin ada faktor yang sisi lainnya yang belum termasuk, saya nggak tahu. Tapi itu yang paling tidak 10 poin yang disampaikan mempengaruhi kesehatan. Ada orang yang katanya kemarin bertanya, saya vaksinasi booster. Waktu saya vaksinasi booster, karena ketahanan tubuh saya itu dalam keadaan yang buruk, sehingga mempengaruhi kesehatan saya. Tiba-tiba dia menjadi matanya tidak bisa melihat. Total menjadi buram, nggak bisa lihat. Seorang pendeta. Waktu dia bertanya begitu, dia nyaris buta. Segera dilarikan ke rumah sakit. Waktu dilarikan ke rumah sakit, segera langsung diinfus, diberikan obat yang memang untuk bisa menetralisir semuanya tadi. Ya, dia terjadi autoimun, kemudian akhirnya dengan dikasih bahan kimia itu, tentunya tertolong dia dan bisa melihat kembali. Tapi bahan kimia yang masuk ke dalam tubuhnya akan berpotensi pengeroposan tulang. Karena itu dia kemarin konsultasi, bagaimana sekarang apa yang masuk sudah dalam tubuh saya bisa berpotensi lambat laun saya akan cepat bisa keropos tulang saya. Nah, tips ini bisa diterapkan katanya. Jika kamu bisa memiliki pola hidup sehat seperti ini, engkau bisa pulih dan pengeroposan bisa dihindari. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini penting. Saya kepengen kita nggak banyak doa orang sakit, tapi kita bersyukur sama Tuhan karena semuanya sehat-sehat. Ya. Nah, poin yang selanjutnya adalah yaitu selalu mengucap syukur dalam segala hal, dikatakan firman Tuhan ya, dengan selalu melihat sisi baiknya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi firman Tuhan menasihatkan baik buat kita selanjutnya dari rangkaian firman Tuhan yang ditulis di depannya tadi, bagaimana kita perlu perhatikan bagaimana kita hidup. Ya, nah Tuhan menuntun kita supaya hidup yang kita jalani itu juga diwarnai dengan ucapan syukur. Nah, bersyukur bukan karena Tuhan perintahkan, tetapi juga merupakan inisiatif perbuatan baik kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur, dengan belajar mulai sekarang dari apa yang bisa kita lihat kepada orang yang ada, belajar berterima kasih. Ajar anak-anak kalau diberikan apa, ucapkan terima kasih. Jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ajar setiap kita terhadap pasangan berterima kasih, terhadap orang tua berterima kasih, terhadap sesama berterima kasih, terhadap siapapun terlebih terhadap Tuhan. Jika kita sudah terbiasa dengan yang kelihatan kita bisa berterima kasih, kita akan mampu untuk berterima kasih selalu dengan Tuhan. Kita bersyukur, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan katanya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan menjadikan kita segalanya itu baik. Dari yang tidak baik dibuat Tuhan baik. Sehingga orang-orang melihat ya, yang tuli bisu bisa mendengar, bisa berbicara. Wah, dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Markus 7 ayat 37. Bersyukur juga sebagai ungkapan menghargai, berterima kasih kepada Allah. Kita menghargai bahwa Allah turut bekerja. Dia nggak tinggal diam. Dia nggak biarkan kita kerja sendiri.
dikatakan dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia bantu. Jadi kalau saya bisa, itu bukan karena semata-mata kita yang bisa, tetapi karena ada faktor Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Jadi bagaimana kita ungkapkan itu? Dikatakan tadi sebagai bentuk bersyukur ya kita puji Tuhan. Kita bermazmur, kita bersorak-sorai dengan memuliakan namanya. Ingatlah bersyukur juga sangat baik bagi kita. Karena orang yang suka bersungut-sungut tentu berdampak buruk. Jadi bagaimanapun beratnya beban hidup kita, lebih baik bersyukur aja deh. Daripada bersungut-sungut, kita udah susah tambah lagi buruk buat kesehatan. Lebih baik mengucap syukur, ya, lihat sisi baik di antara semua yang buruk. Pasti ada baiknya. Gelas yang ada di sini, ada sisi penuh airnya, ada sisi ruang kosongnya. Ya, jangan lihat yang kosongnya, lihat yang isinya. Sekalipun isinya sudah mulai berkurang tinggal dikit, saya nggak punya banyak, tapi lihatlah itu masih ada isi daripada sisi kosongnya. Gitu. Karena banyak orang nggak seberuntung dengan kita. Jadi jangan cuma ngelihat enak-enak di atas, lihat juga di bawah. Jadi orang jangan cuma biar kemudian kita pelihara iri hati, ngelihat orang lain kayak gimana. Ya, rumput tetangga memang kelihatannya lebih enak, tetapi kita tahu, kita nggak tahu pergumulan mereka, gitu kan? Orang-orang sukses bisa terjadi hanya karena dia sudah melewati masa-masa suram dan dia bertekun untuk itu. Jadi sebelum kita ingin seperti orang itu, juga kita harus berani bayar harganya untuk bisa seperti orang yang sukses itu. Nah kemudian bagian yang akhir, yuk kita menjadi orang yang selalu rendah hati dengan mengosongkan diri. Firman Allah ayat 21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Yesus Kristus adalah orang yang layak dimuliakan dan layak diperlakukan selayaknya mulia. Tetapi firman Tuhan menulis Kolose 2, Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Kalau kita nggak kosongkan diri kita, nggak mungkin kita bisa rendah hati. Kita lihat siapa saya. Apalagi kalau kita lihat saya sudah sukses. Saya sudah berhasil. Saya punya ini, saya punya itu. Saya punya kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Banyak orang seringkali gagal hidup rendah hati. Seorang dengan yang lain dengan rasa takut akan Tuhan. Nah, yuk kita belajar. Lebih baik bersikap rendah hati daripada direndahkan oleh orang lain. Direndahkan itu nggak enak. Malu, ya. Malunya bukan main. Jadi orang yang memposisikan dirinya rendah tidak dapat lagi direndahkan. Sebaliknya, dia akan terima pujian. Amsal 29 ayat 23. Kalau kita merendah, lebih baik dalam segala hal rendah hati. Jangan sombong. Jangan sombong. Mari berperilaku rendah hati. Apapun juga kita belajar untuk itu. Supaya kita bisa dipuji. Dan jangan kita cari puji-pujian dari manusia. Karena puji-pujian dari manusia nggak ada efeknya. Tapi puji-pujian dari Allah, efeknya berkat yang luar biasa. Orang yang rendah hati mudah diarahkan dan dibentuk. Orang yang nggak rendah hati, wah, diajarin, dinasehati, dia nolak. Dia bentengi diri, dia merasa diri sudah hebat. Dia merasa diri tahu diri. Ya saya sudah bisa kok, saya sudah tahu kok, dan sebagainya. Karena itu kita belajar rendah hati supaya kita menjadi orang yang bisa diarahkan, bisa dibentuk, mau belajar dan diajar. Sehingga ia dapat menjadi orang yang berhasil mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itu janji firman. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Jadi ada banyak hal yang baik ketika kita bisa berperilaku rendah hati. Kita bisa menjadi pribadi yang disukai oleh orang. Orang yang rendah hati dikasihani Tuhan, dimahkotai dengan keselamatan. Karena akhirnya dia bisa selamat karena dia tahu bagaimana ikut jalan Tuhan.
Ya, ada ayat-ayat firman-Nya yang mendukung. Orang yang rendah hati tentunya juga disukai semua orang karena ia dapat menghargai orang lain dan menjadi pribadi yang lebih suka mengalah walau tidak bersalah. Jadi, mengalah itu untuk menang. Mengalah itu bukan karena kita benar. Jadilah orang yang terbiasa, ya sudahlah. Daripada iblis yang menang, mendingan saya yang kalah. Tapi kalah untuk menang. Saya selalu berprinsip seperti itu. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat yang ke-27. Sekali kita beri kesempatan kepada iblis, dia mahir menggunakan kesempatan. Karena itu mari lebih baik kita mengalah daripada kita dikalahkan iblis. Ya, walau tidak bersalah. Nah, perhatikan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukankah ini yang kita inginkan? Kekayaan kita peroleh, kehormatan kita dapat, dan kehidupan kita dapat. Jadi ini firman. Jadi dari Allah sendiri yang menyatakannya. Tergantung kita bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, Tuhan berkati. Yuk mari kita bangkit diri. Kita angkat lagu pujian tadi sebelum firman Tuhan.